地盘挑衅，不会好走。迎接银河系新主，好好珍惜你作为地球。为防止诺兰山和部落里，他们不敢轻易行动。药力无招式，必。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang season ketiga episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-128. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di minggu kemarin, kita telah melihat Lo Fong mengikuti pelelangan Ganwu yang merupakan salah satu pelelangan terbesar di alam semesta. Di sana, Lo Fong bersama Babata mengincar 3 harta, yakni senjata Nansen Upperman, kulit klan Buran, dan buah cangkang biru. Walaupun harga dari ketiga harta itu sangatlah besar, namun Lo Fong berhasil mendapatkannya dengan bantuan yang diberikan oleh Lo Hua yang pintar dalam masalah investasi dan saham. Harta yang Lo Fong dapatkan itu merupakan hal yang bisa memperkuat dirinya dalam pertarungan nanti. Jika Lo Fong bisa menguasai persenjataan Nansen, maka ia akan menjadi sangat kuat. Hanya saja di tengah kesenangan Lo Fong, Nolan San selalu memiliki niatan jahat kepadanya. Bahkan kali ini dirinya akan menjalin kerjasama lagi dengan Brolin untuk menjatuhkan Lo Fong. Brolin yang merupakan bagian dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam mulai menjalankan aksinya. Ia meminta kepemilikan bumi ditinjau lagi agar kepemilikannya berpindah ke tangan keluarga Nolan San. Lo Fong yang mengetahui hal itu hanya memikirkan satu cara, yakni mereka harus mencari perlindungan yang lebih kuat lagi seperti salah satu dari 4 organisasi besar. Walaupun rencananya agak gila, tapi Tuan Wu menganggap itu semua masih bisa terjadi. Dia memberitahu kalau pertarungan antara para jenius tertinggi di alam semesta akan segera dimulai. Jika mereka ikut, maka untuk sementara waktu bumi tidak akan berani disentuh oleh siapapun, karena akan dilindungi langsung oleh perusahaan alam semesta virtual. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Namun sebelum itu, kita diperlihatkan sekilas mengenai pertempuran jenius puncak. Inilah pertempuran antara miliaran jenius yang sudah ditunggu-tunggu oleh begitu banyak orang. Dan ini juga merupakan peristiwa besar bagi umat manusia di seluruh alam semesta. Lo Fong, Hong, dan juga Lei Shen tentu tidak akan ketinggalan dalam acara ini. Hanya saja akan ada 5 negara teratas di dunia yang memiliki 800 miliar orang yang akan berpartisipasi dalam acara kali ini. Sedangkan yang boleh mewakili 5 negara teratas hanyalah 100 jenius. Jadi sudah jelas untuk lolos seleksi tahap pertama akan menyeleksi 800 miliar tersebut. Perjalanan Lo Fong dan nyalinya akan dihambat oleh wilayah kerajaan yang dipimpin oleh He Gero. Terdengar kalau Lo Fong itu dituduh telah berani menyinggung keluarga kerajaan di alam semesta. Jadi sudah pasti kalau jalannya tidak akan mudah. Akan tetapi ini semua tidaklah membuat Lo Fong takut. Justru semakin dirinya ditekan, semakin cepat juga Lo Fong berkembang. Bahkan dalam pertarungan itu, Lo Fong, Hong, dan juga Lei Shen akan menjadi perhatian banyak orang, terutama para jenis kuat yang ingin bertarung dengan mereka. Terdengar juga Brolin mengatakan kalau Lo Fong harus menikmati hari-hari terakhirnya sebagai penguasa bumi, karena secepatnya manusia bumi akan menyambut penguasa yang baru. Apapun yang terjadi dan seberapa kuat pun musuh yang Lo Fong hadapi, dirinya meyakini akan masuk ke daftar 100 jenius terbaik di antara 820 miliar jenius. Seberapa jauh dirinya akan melangkah, itu semua ditentukan dari hasil latihannya selama 2 tahun ini. 去狠狠地拼一番天才对战，足地盘挑衅，不会好走。迎接银河系新主，好好珍惜你作为地球里。或是有过契约之心，都让我试试看吧。 Nah, kita akan melanjutkan episode terbarunya. Masih di bumi, yang mana pria ini meminta Lo Fong untuk segera membuat keputusan, karena negosiasi sudah tidak bisa ditunda lagi. Babata sudah menemukan informasi tentang kontak Brolin. Akan tetapi, informasi yang mereka miliki saat ini masih belum cukup untuk menunda pengambil alihan bumi. Jadi, Lo Fong itu harus mengalihkan perhatiannya dan mengganggu proses negosiasi. Lo Fong berencana untuk menukarkan kapal otomat sebagai alat tawar-menawar. Babata langsung menolak karena bagaimanapun kapal otomat merupakan kapal yang canggih. Bahkan merupakan salah satu dari kapal puncak alam semesta terkuat. Jika Lo Fong membocorkan informasi ini, maka sama saja dengan memancing para makhluk abadi kemari.
Baik kalau memberitahu kalau Nolan San masih merahasiakan informasi tentang kapal klan otomat, karena takut kekaisaran akan ikut bersaing mengambil bumi. Jadi mungkin saat ini Nolan San menggunakan cara lain untuk bisa bekerjasama dengan Brolin, yang tentu saja menggunakan kekayaannya. Kurangnya informasi membuat mereka sulit untuk bernegosiasi, apalagi berbicara dengan Brolin bukanlah hal yang mudah. Bagi Tuan Wu, menukarkan kapal klan otomat hanya akan mendapatkan kedamaian yang sementara saja, karena dia yakin di masa depan nanti bumi akan kehilangan daya tawar-menawar yang membuat bumi akan dibantai oleh pihak lain. Lo Fong paham selama kekaisaran tidak mengirimkan pasukan bumi, maka Lo Fong tidak akan pernah menghancurkan kapal klan otomat. Hanya saja waktu mereka hanya 2 tahun saja, jadi secepatnya mereka harus memikirkan cara lain. 用机械族飞船换取的，这机械族飞船就无分化他们。 Shino berpindah ke tempat Hegerep yang mana Brolin datang untuk memberitahu kepada kakeknya telah menyembunyikan informasi tentang kapal otomat di bumi dan hanya memberikan mereka uang saja. Sedangkan Lo Fong mau memberikan kapal itu demi kedamaian bumi. Tawaran yang Lo Fong berikan itu menggiurkan, tapi ini bisa saja membuat hubungan mereka dengan Nolan San memburuk. Brolin juga memikirkan hal yang sama dengan kakeknya. Ia akan mencoba untuk melupakan masalah mereka sebelumnya, karena tawaran yang Lo Fong berikan benar-benar sangatlah tinggi. Ia berencana untuk menerima tawaran dari Lo Fong, tapi dia tidak niatan untuk menyerahkan bumi begitu saja. Nah, rencana inilah yang sebelumnya ditakuti oleh Tuan Wu, karena mereka kapanpun bisa diserang dari belakang. Kembali kepada Lo Fong, dia mendapatkan pesan kalau kapal klan otomat harus segera dipindahkan secepat mungkin, karena jika tidak negosiasi mereka tidak akan dipertimbangkan. Tindakan itu merupakan sebuah ancaman agar bisa mendapatkan keuntungan lebih dulu. Babata meminta mereka untuk tenang karena lebih baik mereka melalui proses negosiasi dulu. Dan jangan sampai terpancing untuk menyerahkan kapal klan otomat. Untuk 2 tahun ini mereka masih bisa tenang, apalagi Lo Fong tidak niatan untuk memberikan pesawat klan otomat kepada mereka. Tuan Wu teringat kalau Lo Fong masih memiliki hukum sebagai alat tawar-menawar. Seharusnya dia sadar kalau Lo Fong adalah pemeriksa bumi. Sedangkan Brolin yang merupakan keluarga kekaisaran hanya berhak menjaga ketertiban saja. Selama Lo Fong tidak melanggar hukum, maka mereka tidak perlu khawatir. Babata kesal karena Tuan Wu lebih dulu mengatakan hal tersebut. Di sini Atuka, Tuan Wu dan juga Babata akan memulai rencana mereka. Yang pertama, mereka akan membuat heboh media dan memberitahu kalau Brolin telah melanggar hukum kekaisaran yang telah berani mengancam warga kekaisaran. Semua itu dilakukan agar Lo Fong mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Jika rencana itu berjalan, maka negosiasi pun dimulai antara Lo Fong dan juga Nolan San. Rencana kedua, mereka harus mencegah Nolan San meminta bantuan kepada Brolin, yakni dengan langsung menekannya. Lo Fong bisa menunjukkan tindakan apa saja yang telah dilakukan Nolan San kepada Mumi. Sekali lagi, itu akan berdampak kepada opini publik yang akan memberikan dukungan kepada Lo Fong. 违背帝国法律，为防止诺兰山和部落里。 他们不敢轻易行动。 Babata yakin kalau rencananya akan berhasil. Namun bagi Lo Fong, waktu yang mereka butuhkan pasti akan sangat lama dan akan lebih dulu diketahui oleh Brolin. Tapi Tuan Wu memberitahu kalau terdapat sebuah perbedaan waktu di alam semesta ini. Hanya saja penjelasan yang dirinya ucapkan sama sekali tidak membuat mereka paham. Jadi Babata pun akan mengambil alih semuanya untuk menjelaskan tentang efek pelebaran waktu, atau lebih mudahnya perbedaan waktu di setiap galaksi. Ketika di bumi memakan waktu 2 tahun, maka di kekaisaran Gunung Naga Hitam hanya 2 bulan saja. Manusia bumi sering menyebutnya sebagai teori relativitas dari Albert Einstein. Akan tetapi para otak pertarungan ini masih belum paham juga. Babata meminta untuk tidak terlalu memikirkannya karena saat ini mereka lebih unggul dari Brolin. Tapi tetap saja hak hukum masih ada pada Brolin. Mereka hanya bisa menunda saja. Cepat atau lambat, negosiasi pasti akan berpihak kepada keluarga kerajaan. Jikapun semua rencana mereka gagal, mereka masih memiliki satu cara, yakni pertarungan jenius puncak. Nah, kita langsung dibawa ke beberapa galaksi, yang mana perusahaan alam semesta virtual sudah menyebarkan tentang pertarungan jenius puncak, yang mana ini akan segera dimulai. Perhatian seluruh alam semesta akan tertuju pada hal itu, karena bagaimanapun ini merupakan peristiwa besar yang akan terjadi. Teman lama Lo Fong yakni Wan Shen Weidi juga sangat bersemangat untuk menyaksikan peristiwa besar bagi umat manusia. Karena kapan lagi 800 miliar jenius akan saling bertarung untuk mencari jenis terbaik dari para jenius.
会呀！人类族群的一场大盛会呀！ Di sisi lain, Brolin dan Hegerep juga sudah mengetahui tentang hal itu. Jadi mau tidak mau mereka harus menunda sampai gencatan senjata selesai untuk bisa mengambil tindakan kepada Lo Fang. Ia takut kalau Lo Fang akan menunda proses negosiasi. Hegerep juga memikirkan hal yang sama. Sedangkan di sisi lain, Lo Fang itu sedang asik meningkatkan kekuatan dari monster tanduk emas. Nah, bagi yang lupa, binatang bertanduk emas sudah berada di tingkat alam semesta, dan dirinya juga telah memiliki sebuah domain. Kekuatan domainnya hampir menyamai milik Hong. Selain itu, di sini Lo Fang juga sedang berusaha untuk menguasai persenjataan Nansen. Dalam percobaan pertama ini, Lo Fang benar-benar sulit untuk mempertahankan bentuk pertama dari persenjataan Nansen. Babata merasa itu sangat wajar karena Lo Fang harus memahami dua hukum asalnya dulu, baru bisa menggunakan persenjataan Nansen dengan baik. Hukum yang diri bicarakan adalah hukum asal-usul alam semesta. Ini semua lebih mudah dipelajari setelah memiliki domain. Lo Fang harus memahaminya dengan baik, karena hanya dengan begitu jugalah Lo Fang bisa menggunakannya dengan baik. Berhubung pendaftaran kompetisi telah dimulai, jadi Lo Fang pergi untuk melakukan pendaftaran. Setelah semua itu, Babata memberitahu kalau mereka harus mengikuti tahap seleksi dulu. Tahap pertama yakni terdiri dari 1000 negara semesta. Masing-masing dari negara semesta akan memilih 1000 jenius terbaik. Setelah itu, tahap kedua akan mengumpulkan 1000 jenius dengan 1000 jenius lainnya dari 1008 negara semesta lainnya, supaya bisa diadukan lagi untuk mencari 1000 jenius terbaik. Tentu akan hadiah yang mereka dapatkan, ini dihitung berdasarkan peringkat. Mereka akan mendapatkan 100.000 sampai 10.000 bonus keanggotaan. Kedua, mendapatkan kota untuk alam semesta awal. Ketiga, bisa menjadi anggota inti perusahaan Virtual Universe. Hadiah terakhir merupakan hal yang paling didambakan, karena selain mendapatkan poin, mereka bisa menjadi bagian dari perusahaan Virtual Universe. Selain itu, mereka bisa memasuki alam semesta awal, yang mana di sana mereka bisa berlatih dengan sangat cepat. Babata meminta untuk tidak berlebihan, karena semua itu masih sangat jauh. Bahkan yang melakukan pendaftaran telah mencapai 100 miliar, dan kekuatan yang mereka miliki saat ini merupakan keajaiban jika berhasil lolos tahap pertama. Berbeda dengan Babata, Tuan Wu meminta mereka untuk memikirkan tahap pertama dulu, karena jika lolos mereka akan menjadi perhatian bagi negara semesta Ganu. Dan begitu, pihak Kekaisaran Gunung Naga Hitam tidak akan berani menyentuh mereka, termasuk juga Brolin yang tidak akan berani mengambil apapun dari Lo Fang. Dan semua itu membuat mereka menjadi bersemangat dan langsung saja memutuskan untuk melakukan pendaftaran. Di sisi lain, Hegerep sudah mengetahui pendaftaran dari Lo Fang. Dia yakin kalau tujuan mereka pasti ingin mendapatkan dukungan dari kekuatan luar dan lepas dari ancaman mereka. Brolin mencoba untuk tidak khawatir, karena bagaimanapun pertarungan jenis itu merupakan hal yang tidak mudah untuk dilewati. Apalagi tahap seleksinya juga sangat ketat. Jadi Brolin yakin mereka tidak akan bisa kemana-mana, dan harapan itu akan hilang begitu saja. Bagi Hegerep, harapan adalah harapan. Sekecil apapun itu, mereka juga pasti ingin mendapatkannya. 光是前无宇宙国就有这么而言，最有利的情况，阶段筛选，真不敢相。哪怕只有仅存的。 Di sisi lain, terlihat Susin dan juga Lo Fang yang sedang menikmati waktu santuinya bersama para putranya. Hingga tidak lama kemudian, Lo Fang mendapatkan pesan kalau tahap pertama akan segera dimulai. Siang berpindah ke Nolan Sun yang memberitahu bawahannya kalau bumi seharusnya menjadi milik mereka. Namun Lo Fang berulang kali mengganggu mereka. Bahkan dia memanfaatkan gencatan senjata ini untuk menunda negosiasi yang telah dirinya keluhkan. Dia meminta pasukannya untuk mengalahkan Lo Fang. Di sisi lain, para murid Hegerep juga akan ikut berpartisipasi dalam acara itu. Total ada 10.000 murid yang dirinya miliki. Hegerep meminta murid terbaiknya yakni Nabini untuk mengalahkan orang-orang dari bumi. Ini berlaku juga kepada pasukannya yang telah dikumpulkan oleh Nabini. Di planet lain, kita juga diperlihatkan oleh sosok jenius yang juga akan ikut serta dalam kompetisi jenis puncak. Wanita ini bersama dengan seorang rekan pria. Selain mereka, kita juga diperlihatkan oleh seorang pejuang yang terlihat begitu kejam. Dia bersumpah akan menjadi yang terkuat dalam pertarungan jenius nanti, dan dirinya juga akan meletakkan pedangnya untuk membalaskan dendam masa lalunya. Dari perkataannya ini, kemungkinan dia adalah Shefek Rongjun. Kembali kepada Lo Fang, yang mana dirinya akan melakukan perpisahan dengan keluarganya. Baikalo dan juga Gu akan tetap di sini demi melindungi keluarganya dan juga bumi. Setelah melakukan perpisahan, Lo Fang dan yang lainnya pun akan memulai perjalanan di pertarungan jenius.
Babata memberitahu kalau saat ini bintang-bintang yang mereka lihat merupakan pasukan yang sudah dikirim untuk ikut serta dalam kompetisi jenius. Lo Fang hanya bisa melongo saja karena ada begitu banyak yang ikut serta. Itu adalah ratusan miliar. Babata meminta Lo Fang untuk menganggap kalau bintang-bintang inilah yang akan menjadi lawannya. Dengan begitu yakin, Lo Fang mengatakan dirinya lah yang akan menjadi petarung jenius teratas di antara mereka. Saat juga Lo Fang mulai pergi dan masuk ke dalam jaringan virtual universe, yang mana tidak hanya dirinya saja yang hadir, namun kita juga diperlihatkan dengan para jenis lainnya dari berbagai alam semesta. 蓝星就是你的对手。其中最闪亮的那颗。 Mereka pun disambut ke acara pertarungan puncak. Yang bertarung tidak hanya negara semesta Ganu saja, namun setiap negara semesta juga kompak melakukan tahap seleksi pada hari ini juga. Tahap ini akan menguji kemampuan fisik dan mental seluruh peserta. Jadi level mereka akan diatur pada level bintang 9. Akan ada 2 pertarungan, yakni praseleksi dan eliminasi. Dan pertarungan terakhir akan dilakukan di atas ring. Untuk memperketat tahap seleksi, 100 peserta akan dipertemukan dengan 100 peserta lainnya agar bisa saling bertarung. Sebagai perusahaan virtual universe, mereka telah menyiapkan 100 siaran di seluruh alam semesta. Setiap dunia juga akan menampung sekitar 8,2 miliar peserta. Setiap orang perlu bertarung satu sama lain di dunia yang sama demi mendapatkan poin. Satu kehidupan merupakan 1 poin perorangan, dan kematian adalah akhir dari mereka. Lo Fang sudah tahu kalau 5 negara besar di dunia memiliki lebih dari 822 miliar peserta, jadi hanya ada sedikit saja yang bisa lolos. Lo Fang sudah membayangkan akan betapa berdarahnya tahap praseleksi ini. Mereka kembali diberitahu kalau seleksi akan dilakukan di setiap zona dunia. Mereka akan mencari 1001 jenius di setiap zona dunia. Jika mereka tidak bisa masuk peringkat itu, maka mereka tidak akan bisa melanjutkan kompetisi. Bagi peringkat pertama, mereka memiliki hak istimewa untuk melewati pertarungan terakhir di atas ring. Setelah memberitahukan semua informasi itu, dia berharap mereka bisa sukses dalam kompetisi para jenius. Lo Fang dan nyalinya pun mulai memasuki zona dunia mereka masing-masing. Untung saja Hong dan Lei Xian berpisah dari Lo Fang, karena jika tidak mereka itu akan bertemu. Hanya saja dalam zona dunia ini semua fungsi AI akan dinonaktifkan. Walaupun Babata adalah AI yang hebat, tapi sulit baginya untuk melewati semua itu. Hatuka merasa senang karena ia tidak akan lembur lagi. Babata pun meminta Lo Fang untuk selalu berhati-hati. Lo Fang paham apalagi orang-orang yang ikut dalam ujian pasti memiliki bakat yang begitu hebat dan memiliki tujuan yang besar. Lo Fang sangat penasaran di antara 820 miliar jenius akan seberapa jauh dirinya melangkah. 所有虚拟助手功能都会被禁止。来报名参加天才10成优秀，或是拥有钱，我到底能拼杀到什么地步？ Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Yang mana tahap seleksi pun dimulai. Pertarungan pun langsung saja terjadi di berbagai zona dunia. Keluarga Lo Fang juga ikut menyaksikan pertarungan Lo Fang, Hong, dan juga Lei Xian. Dalam tahap pertama ini, Lo Fang akan menjadi bintang besar dan juga ditakuti oleh para peserta lainnya. Karena kemampuan Lo Fang dalam menggunakan Heaven Farbit Shuttle-nya sungguh mengerikan. Seberapa banyak pun orang yang berusaha untuk menghentikannya, semua itu sia-sia saja. Karena kemampuan Lo Fang dalam 2 tahun ini sudah berkembang sangat pesat. Ia benar-benar farming poin dalam pertarungan itu. Nolan Sun sendiri berusaha mati-matian untuk menghentikan Lo Fang. Namun apa daya, pasukannya tidak bisa berbuat apa-apa selain kalah di tangan Lo Fang. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.